Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan berteknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 12 Oktober 2022, hari yang cukup menarik. IHSG sempat pagi-pagi menguat dulu, tapi habis itu langsung koreksi ya, bahkan sampai lower low dan ya kena area support lalu rebound dan closing di area 6.900. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa saya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram untuk publik, itu untuk umum. Buat teman-teman yang pengen subscribe atau join, silahkan tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi aja. Oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi. Hari ini transaksinya cukup besar, 13,392 triliun dengan pergerakan asing hari net buy dengan jumlah 209,29 miliar. Itu dominan di pasar nego, di pasar reguler net buy 27,38 miliar, sedangkan di pasar nego net buy juga 181,91 miliar. Kalau kita lihat juga bursa masih mendung ya dari semuanya, mau Asia maupun Europe, US, semuanya masih minim katalis bagus. Jadi ya yang terjadi seperti ini untuk market kita. Kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada Bank Mandiri 211,1 miliar, Adaro 105,4 miliar, BBRI 66,9 miliar, Pegas 34,9 miliar, BBCA 24,2 miliar, Arto 18,1 miliar, Enak 18,1 miliar, Unilever 17,3 miliar, Inco 10,2 miliar, YT Tractor 9,6 miliar, PTBA 9,6 miliar, MTEK 7 miliar, MAPI 4,7 miliar, Medco 3,8 miliar, BBNI 3,8 miliar, ICBP 2,8 miliar, KLPF 1,7 miliar, ESA 1,6 miliar, MDK 1,5 miliar, SMGR 1,4 miliar, dan Film 1,3 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing. Ada Astra 270,8 miliar, Telkom 47,3 miliar, Tower 46,4 miliar, ITMG 24,1 miliar, PNLF 19,9 miliar, Bukalapak 17,9 miliar, S Hardware 15,8 miliar, Tepik 12,5 miliar, INDF 11,2 miliar, Alfamart 9,7 miliar, Mika 9,7 miliar, MNCN 7,1 miliar, INTP 6,4 miliar, Indosat 6,4 miliar, Gudang Garam 5,2 miliar, INKP 4,7 miliar, Indi 3,9 miliar, Akra 3,1 miliar, dan Cepin 300 juta. Oke, langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG. Yang saat ini saya rasa IHSG sudah berada di area krusial atau area kuat dari market ya. Kalau kita lihat yang pertama melanjutkan video kemarin ya, IHSG udah masuk 0,618 golden pocketnya 0,618 sampai 0,65. Itu di area 6893 sampai 689. Kalau kita lihat pagi tadi sempat menguat dulu tuh PHP banget ya, kayak dia bertahan dari low-nya 6926, lalu dia rebound, cuman reboundnya saya rasa itu adalah pullback atau retest di intraday karena kemarin setelah dijebol belum ada retest ya. Kemarin jebol 7000, nah hari ini retest lalu reject kuat dan sekarang dia sudah lower low seperti itu. Artinya apa? Ada potensi bahkan ya 6926 sudah menjadi resisten dari IHSG karena IHSG sudah lower low dari 6926. Nah, saat ini IHSG berada di 0,618-nya yaitu 6893 sampai 6869 dan selain 0,618 area tersebut juga adalah area trend line. Ini jadi sebenarnya ini adalah penentuan arah sampai weekend atau seminggu ke depan ya. Ini tanggal 12, saya rasa sampai tanggal 22 itu bakal menentukan market ini. Sisa 2 hari tambah 1, 2, 3, 4, 5, sisa 7 hari bursa itu saya rasa IHSG bakal menentukan arah. Apakah dia akan sideways lalu reversal atau dia bakal patah tren lalu koreksi dalam, seperti itu.
Kenapa kalau seperti itu? Karena kalau kita lihat yang pertama IHSG sudah berada di 0,618 untuk pertama. Cuman yang kedua IHSG berada di uptrend line. Nih, ini kan krusial banget ya uptrend line ini. Kalau dia sampai berhasil rebound, itu bakal ada potensi market bisa swing high nanti jadi 1, terus 2 gitu bisa. Tapi kalau sampai patah dari uptrend ini, maka IHSG sudah dalam fase sideways dan bahkan berpotensi turun sampai Rp6.600. Worst case skenario-nya ada di sana, seperti itu. Jadi ya, inilah posisi IHSG saat ini. Dia berada di 0,618, sekitar 6893 sampai 6869. Cuman memang masih terlalu spekulatif ya. Spekulatif itu bukan spekulasi, cuman bahasanya disupport tanpa konfirmasi lah, di area support tapi belum ada konfirmasi. Tuh, dilihat dari koreksinya yang kuat selama sebulan lebih ini, saya rasa sih amannya ya, mendingan tunggu konsol dulu. Kayak minimal kayak gini lah. Nah, ini kan ada ke samping dulu, konsol, breakout, konfirmasi, nah baru gas. Tuh, harapannya juga IHSG bakal ke samping dulu. Konsol, konfirmasi baru gas ke atas. Itu harapannya. Cuman ya market selalu benar kalau dia mau patah tren, jebol 6669, 6869 lalu menuju 6767 menutup gap. Baru setelah itu 6610, ya berarti market sudah dalam fase sideways pada time frame yang lebih besar. Seperti itu. Artinya apa? Nanti style bakal berubah, serius. Karena ya beda trading di indeks uptrend, indeks sideways, indeks downtrend, itu stylenya berbeda. Pilihan sahamnya juga semakin sedikit. Jadi ya bakal perlu adaptasi kalau sampai IHSG memang patah dari uptrend. Nah, kalau misalkan kita pakai moving average, kita pakai MA200, jelas terlihat MA200 ini sudah dijebol dan juga sudah closing di bawah, bahkan sudah ada reject yang kuat. Cuman saya rasa ya kalau melihat dari story-nya, IHSG sempat closing di bawah MA200 dan lain sebagainya, saya rasa masih aman menggunakan trend line ini yang terakhir ini, garis warna hijau, karena terlihat di speknya di sana. Seperti itu. Tinggal PR-nya kalau nanti dia sampai jebol, artinya ya kita sudah berada dalam fase sideways dengan range 73 sampai 6600. Ini ranging IHSG. Kalau dia sampai patah 6869. Tuh, jadi ya sama, selalu batasi resiko. Kalau kita lihat juga target lower low-nya masih ada, itu sekitar 6850 sampai 6800. Jadi ya betul lah kira-kira. Dilihat dari momentumnya, moving average jangka pendek ya 20-50 juga kurang oke, mengarah ke bawah. Dead cross, baru aja dead cross, baru hangat-hangatnya. Jadi ya memang dalam jangka pendek sepertinya tidak akan kondusif dulu IHSG ini. Nanti kalau udah ada reversal baru oke. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau emang dirasa belum biasa trading di indeks seperti ini ya mungkin bisa rehat dulu, cari kerjaan lain atau menikmati cuan-cuan kemarin. Itu bisa juga. Jadi ya, tuh intinya tetap sama, batasi resiko. Oke, kita langsung aja masuk ke saham pilihan. Kita mulai dari Bank Mandiri dulu deh untuk hari ini ya. Blue chip mungkin yang kita bahas Bank Mandiri sama Astra untuk hari ini. Ntar, mohon maaf, saya butuh pause dulu. Oke, kita bahas Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri naik 1,34% dengan candle yang tidak terlalu solid. Cuman volumenya bagus untuk hari ini ya, terlihat volume breakout yang bagus. Dan kalau kita lihat dalamnya semakin meyakinkan. Tuh, view-nya juga bagus Bank Mandiri ini. Terakhir kalau kita lihat ya, Bank Mandiri ini sudah patah tren sebenarnya. Saya sempat bikin view dia mau koreksi, cuman memang konfirmasinya adalah ketika dia jebol dari 8950 tuh, atau closing di bawahnya. Kenapa? Karena itu jadi 0,236 atau konfirmasi reversalnya dia. Nah, sekitar sini kan. Nih, kalau dia sampai jebol 8975, jadinya memang dia reversal karena dia same high lower low, jadi ada double top kalau dia patah dari 8975. Cuman saat ini kalau kita lihat-lihat ya, Bank Mandiri saya rasa lebih cenderung ke ascending triangle. Momentumnya juga mendukung, ditambah dengan akumulasinya juga sangat cakep. Kalau teman-teman ngikutin atau ngikutin foreign flow, saham-saham big cap yang diakumulasi asing, saat ini sebenarnya yang paling gede itu adalah Bank Mandiri. Asingnya baru agresif banget ke Bank Mandiri. Saya pun nggak tahu mau ada apa ya.
itu. Cuman untuk saat ini memang asing masih sangat agresif di Bank Mandiri. Tuh, kelihatan kan chartnya asingnya masuk terus ke Bank Mandiri. Dan kalau kita lihat saat ini Bank Mandiri juga membentuk sebuah pattern continuation. Cuman masih masih potensi karena belum terkonfirmasi ya. Kalau misalkan udah breakout baru itu terkonfirmasi dan dia bakal menuju ke targetnya. Nah, melanjutkan konten sebelumnya juga, kalau kita sedikit flashback ya, Bank Mandiri ini juga kita bahas. Saya lupa. Nah, kalau waktu itu sih sebenarnya Bank Mandiri view-nya lebih ke cup handle ya. Nih, dimana di sini cup handle breakout lalu naik dan retest dan akhirnya menguat sampai sekarang. Dan bahkan ya Bank Mandiri ini sudah higher high karena sebelumnya high-nya di sini 9.075 turun sampai 7.200 dan sekarang udah di 9.425. Maka dari itu kita bisa cari target higher high seperti ini ya. Tuh targetnya dari 9950 sampai 10.525. Dan itu juga pas sama target dari ascending triangle-nya, di mana target tiangnya adalah ke sana juga. Tuh. Jadi saya rasa untuk Bank Mandiri ini masih ada potensi upside kalau misalkan teman-teman punya barang atau baru pengen entry. Yang penting batasi resiko aja. Nah, view ini bakal valid kalau Bank Mandiri sudah breakout 9.500 sampai 9.600. Kalau 9.600 dijebol, tinggal menuju ke target-target tadi. Sedangkan untuk support terdekat itu ada di sini sekitar 9.300 sampai 9.200. Dan stop loss bisa taruh di bawah 8.950. Tuh, kira-kira risk rewardnya ya 1:5 ya. 1:3 ya. Stop lossnya 4,3, rewardnya 15%. Itu kalau dapat barang di 9.300. Tapi kalau besok HK ya dapat sekitar 6%-an untuk risknya ketika plan gagal. Seperti itu. Cukup menarik, mungkin namanya lebih ke yang masih punya barang aja. Untuk Bank Mandiri masih bisa di hold karena masih ada potensi continuation atau upside dari Bank Mandiri. Nah, amannya tinggal pasang trailing stop di bawah 8.950 untuk saat ini ya. Selama nggak jebol 8.90, Bank Mandiri arahnya masih ke atas, saya rasa. Seperti itu. Jadi ya, batasi resiko. Dalamnya TA bagus, semua bagus. Transaksi pun juga auto bagus. Jadi ya tidak ada masalah sama sekali. Tinggal batasi resiko. Moving average-nya pun juga terlihat Bank Mandiri merespon ya dari MA20. Jadi memang masih dalam tren kuat. Dan ya, itu untuk Bank Mandiri. Itu untuk Bank Mandiri. Lanjut Arto kemarin udah kita bahas ya. Kalau misalkan teman-teman cari view-nya Arto, bisa cek video kemarin aja. Mungkin siap-siap untuk spekulatif buy juga. Kalau mau spekulatif buy ya. Cuman ya kembali ke style masing-masing aja sih. Pegas juga kemarin-kemarin sudah saya bahas. Kalau cari view Pegas bisa cek video kemarin. Enak belum pengen saya bahas. Saya pengen coba cek MAPI. MAPI kemarin udah kita bahas juga ya. Kalau ada yang mau eksekusi ya picuan. Saya pengen coba cek MTech dulu. Hari ini memang tekno masih pada diajar ya. MTech, Bukalapak, terus juga Goto masih koreksi lagi ya. Hari ini MTech turun 4,6% dengan candle yang solid dan volume yang cukup besar juga. Membesar ya dari volume kemarin. Bahkan lebih besar dari volume ketika hijau. Cuman memang ini sell on strength di atas sih dua candle ini. Tuh. Terakhir MTech bottom di area 1510 ya, dan dia terlihat ada perlawanan, sedikit volume menguat, bahkan breakout dari downtrend lainnya juga. Cuman memang disayangkan dia masih belum breakout dari Fibonacci 0,236 yaitu area 1665. Beberapa kali ketoel-toel pakai shadow tapi sayangnya masih belum break, dan bahkan sekarang dia retracement turun sampai 1550. Seperti itu. Menariknya saat ini MTech ini sedang berada di area support 1550, itu area supportnya dia, sampai 1510 itu supportnya saat ini. Sedangkan kalau dia sampai jebol dari 1510, toleransi akhir ada di 1475, dan kalau sampai jebol yang 1475 lebih baik buang tanpa toleransi. Itu kalau menurut saya. Cuman keputusan jual beli kembali teman-teman. Cuman saya ingatkan ya, daripada nanti jadi penyakit misalkan kayak Arto, MTech kalau sampai jebol 1475 lebih baik batasi resiko. Seperti itu. Jadi ya itulah
untuk MTech. Nah, untuk saat ini kalau misalkan teman-teman stylenya spekulatif buy ya, mungkin bisa masuk dekat-dekat 1525 sampai 1510 di area support. Nasib baik kalau dia bikin kaki kedua, ini bottom 1, lalu ini sedang bikin bottom kedua, sampai akhirnya dia breakout 1665 dan konfirmasi higher high menuju uptrendnya ke target-target Fibonacci yang lain, seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan dulu supportnya, apakah dia bakal jebol atau tidak. Kalau ada perlawanan itu bagus, bahkan bisa dimanfaatkan untuk spekulatif buy. Tapi ya kalau sampai jebol 1475, saya rasa wajib buang karena targetnya bakalan dalam, seperti itu. Tuh. Jadi ya batasi resiko, gunakan area-area tadi. Kalau misalkan dia, jadi kira-kira skenario seperti ini ya. Kalau ada dua skenario, yang pertama dia uji 1510, itu hampir besar potensinya dilihat dari candle hari ini, cuman tinggal dia breakdown atau bakal rebound. Kalau rebound nanti jadinya double bottom, bottom 1, bottom 2, dan targetnya adalah ke Fibo ini. Konfirmasinya kalau ketika dia break 1665, targetnya 1770, 1865, 1960, 2100, baru 2300. Itu kalau dia berhasil skenario double bottom. Tapi kalau ternyata dia jebol 1510, saya rasa targetnya bakal dalam dan lebih baik batasi resiko aja. Dilihat dalamnya hari ini MTech netral, cenderung distribusi ya, netral small netral, dan ya cuman ya ini lebih ke crossingan aja sih. Tiga teratasnya hampir sama ya transaksinya, ya lebih ke dipakai tektokan ini, RX sama YU, CC sama RF, BK sama SQ bikin transaksinya rame. Jadi ada indikasi crossing lah untuk hari ini. Ikutin TA nya aja dan batasi resiko, gunakan area-area toleransi tadi. Untuk MTech lanjut, coba kita cek MAPI kemarin udah kita bahas. Saya pengen coba cek KLBF juga sudah kita bahas ya kemarin atau lusa, saya lupa. Saya bahas KLBF itu sudah masuk konten. Kalau teman-teman cari viewnya KLBF bisa cari di video kemarin aja. Nah, saya pengen bahas ESA aja nih, yang kemarin sempat rame, rebound bahkan lumayan kuat ya, sampai 7% kalau nggak salah kemarin itu, atau hari ini saya lupa. Kemarin ini rame ESA ini, dia naik kuat sampai 1035. Cuman saya nggak tertarik sama sekali karena dari view apapun ya, dia memang sudah kurang menarik since dia jebol dari 1040. Jadi worst case nya kemarin kenaikan itu adalah pullback karena dia habis breakdown ya. Breakdown, rebound support, pullback, sudah valid support become resistant, dan tinggal lower low aja, seperti itu. Nah, ngelihat dari volume dan candle, saya rasa retest tadi valid ya. Karena ketika dia naik, rejectnya sudah kuat, volumenya gede. Jadi ya saya rasa untuk sekarang kita hapusin coret-coretnya aja deh. Area ini sudah menjadi resisten sekitar 1025 sampai 1050 itu udah jadi resisten dari si ESA. Sebelumnya kan di sini support ya. Dia support, rebound, support, rebound, support, rebound, support, rebound, breakdown, pullback. Nah, ini siap-siap dia mau lower low sepertinya. Dan kalau kita lihat juga ESA sudah membentuk lower high, lower low, maka dari itu untuk sekarang pergerakannya adalah dalam posisi downtrend. Kemarin juga ternyata kena garis downtrend line, dimana artinya itu adalah swing low. Dan ya, potensi penurunannya sekarang ada di sekitar 920 untuk uji support dulu. Tapi kalau dia jebol 920, artinya ESA bakalan lower low dan target selanjutnya mungkin sekitar 900 rupiah. Karena kemarin reboundnya juga nggak begitu tinggi ya, kita bisa tarik dari sini sampai sini 920 sampai kemarin high-nya di 1035. Oh, target penurunannya ESA itu di sini 880 kalau dia jebol dari 920, seperti itu. Jadi ya, batasi resiko. Kalau teman-teman punya barang, gunakan area-area tadi. Yang jelas saat ini 930 sampai 920 itu masih jadi support dari si ESA. Tapi kalau dijebol ya target selanjutnya 880 sampai 885. Tuh, dilihat dari price action dan volume, saya rasa besar potensinya besok untuk breakdown ESA ini. Jadi ya perlu batasi resiko. Dilihat dalamnya hari ini terjadi akumulasi, cuman ya kalau kita lihat momentumnya, baik dilihat dari manapun, moving average, price action, volume, arahnya memang sedang ke bawah. Jadi ya itu aja batasi resiko. Untuk ESA, lanjut coba kita cek yang dijualin asing hari ini. Kita coba cek si banyak ini yang ada spreadnya nih.
PNLF, Bukalapak, S Hardware. Kita bahas apa ya? Masa kita bahas 3 itu? PNLF sudah pernah kita bahas sih. Sudah tidak menarik kalau di area sekarang, jadi nggak kita bahas dulu lah ya. Saya pengen coba cek S Hardware aja untuk kali ini. Bukalapak juga belum terlihat oke. Oke, hari ini S Hardware ARB turun 6,84% dengan candle yang sangat solid dan volume yang besar dan juga membesar. Dan ya simpelnya ya sebenarnya saham S Hardware ini perlunya actionnya yaitu adalah dihindari. Tuh. Kenapa? Karena dia mau dari time frame berapapun saat ini sedang posisi downtrend parah sebenarnya si S Hardware itu. Kecuali teman-teman time frame-nya investasi kali ya, jangka waktu besar banget ya. Emang saat ini S Hardware ini masih saham uptrend gitu. Karena dia masih ada higher low dan higher high tuh. Tapi kalau time frame-nya dari 2008 ya sampai sekarang. Cuman kalau kita lihat saat ini since puncaknya di tahun 2020 November, S Hardware ini kan sudah saham downtrend karena dia reversal. Apalagi juga ini saham yang terdampak katalis jelek ya S Hardware ini. Karena kalau nggak salah ya, ini correct me if I'm wrong atau tolong dibenarkan. S Hardware ini kan beberapa produknya pada impor, dan kalau kita lihat dolar yang menggila, jelas perusahaan-perusahaan yang impor tuh bakal terdampak signifikan. Kalau yang pada ekspor-ekspor tuh bakal cuan gila-gilaan karena tidak ada market risk dari foreign exchange. Cuman kalau saham-saham yang operasionalnya itu adalah impor-impor itu bakal terdampak dan itu sangat parah karena transaksinya mereka besar juga tuh. Nah, kita lihat TA-nya aja dan ya dia bahkan sudah menembus target dari lower low-nya nih ya. Saya kira dia cukup sampai 645, 755, cuman ternyata sudah lower low lagi. Maka worst case scenario S Hardware bisa ke 340 bahkan ya. Pahit-pahitnya, cuman ya tentu ada support line sebelum menuju ke sana, yaitu sekitar 540 sampai 490. Jadi sebenarnya saat ini S Hardware sudah dekat dengan area support. Cukup menarik sebenarnya ya. Kalau teman-teman stylenya spekulatif buy, kenapa menarik? Karena ini belum pernah diuji sama sekali, dia baru mantul sekali ya, terus naik, artinya ini masih fresh demand area. Di area-area ini harusnya sih bakal ada pantulan dari sekitar 500 sampai 490 seperti itu. Cuman apakah pantulannya itu dead cat bounce atau dia mau reversal, itu butuh konfirmasi lagi. Tapi ya untuk sekarang memang S Hardware sedang dalam tren yang tidak bagus tuh. Mau dari time frame manapun dia downtrend parah ya. Tinggal tarik-tarik aja ini garis-garisnya. Semuanya downtrend lah kalau dari yang time frame-nya pendek. Tuh bahkan trennya masih menguat. Nih teman-teman kan bisa lihat ya slope-nya ini. Yang pertama berapa derajat, penurunannya landai, menguat sampai nanti akhirnya kuat banget. Dan di situ baru dia bakal reversal. Set gini. Tuh yang udah terjadi kan kayak gitu. Sama ketika naik ya. Yang pertama naiknya sehat 45 derajat gitu. Volume bagus, naiknya pelan-pelan 45 derajat. Tapi tiba-tiba mulai ugal-ugalan, volumenya meledak-ledak. Ini kalau trader paling suka di sini sebenarnya. Nih ya, kalau di sini kan tren normal nih 45 derajat. Volumenya normal, naik turun, swing high, swing low, swing high, swing low, pakai uptrend channel gitu. Tapi ketika nanti dia breakout dengan volume yang gede, ini biasanya fase markup ya. Naiknya jadi kayak gini nih. Sehari arah gitu. Nah trader-trader, scalper dan lain sebagainya suka di fase ini karena spreadnya lebar ya. Cuman biasanya ketika pergerakannya seperti ini, itu indikasi dia mau reversal. Nanti ujung-ujung patah dari tren karena ya sudah eksponen seperti itu. Kuat naiknya kuat, turunnya pun juga kuat. Sama juga sebaliknya ketika turun ya. Yang pertama turunnya normal gitu, slope-nya 45 derajat. Nanti dia kemiringannya lebih kuat, kemiringan lebih kuat sampai akhirnya bantingan. Nah, karena terlalu kuat ke area murahnya ya, lalu spring kuat tuh sih. Cuman ya simpelnya lihat price action aja sih. Ini sudah semua tergambar di sini sebenarnya untuk pedoman kita menentukan arah ya. Dan kalau menurut saya sih S Hardware masih dalam penurunan kuat downtrendnya. Jadi ya amannya tunggu konsol dulu kalau memang S Hardware mau reversal. Nah, support sekarang ini masih di area 500 sampai 490 tuh.
harusnya sih bakal ada perlawanan di sana, tapi nggak bisa diharapkan juga. Kalau memang jebol, ya artinya hardware mau jebol. Tuh nggak bisa, wah harusnya rebound dong, harusnya rebound, nggak bisa ya. Karena market selalu benar. Dan kalau dia jebol dari 500, saya rasa target selanjutnya adalah 340. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah jangan mengukur kedalaman air dengan 2 kaki. Kalau memang teman-teman posisinya kurang bagus, ya bisa batasi resiko atau atur porsi atau bahkan diotak-atik ya, seperti itu. Dilihat dalamnya, price action jelek, nah, langsung dalamnya pun juga jelas jelek ya. Bandar movementnya konsisten distribusi, terus juga foreign flow-nya konsisten keluar. Jadi ya, inilah summary dari chart yang ada tuh. Semua udah tergambar di sini. Tuh. Amannya sih kalau baru koreksi parah kayak gini ya, tunggu dia menyamping dulu minimal. Sideways, nanti kelihatan konsolnya, kelihatan akumulasi, kelihatan bentuknya, baru hajar lagi. Cuman dia kembali ke style masing-masing dan juga batasi resiko. Untuk S hardware, lanjut Alfamart kemarin udah kita bahas ya. Kita coba cek, kita coba masuk ke yang merah-merah aja. Masih beberapa dihuni saham-saham yang terlihat gorengan. Ya nggak gorengan sih, ya nggak gorengan juga banyak. Goto itu juga big cap ya. Saya pengen bahas Sido aja nih. Kenapa kok saya pengen bahas Sido ya? Karena kalau yang dibahas di luar sana, Sido itu kan saham investasi, anti badai, anti resesi dan lain sebagainya. Takutnya nih teman-teman, gara-gara beritanya 2023 resesi serok Sido terus, investasi di Sido terus, padahal sebenarnya by price action Sido ini sedang kurang bagus tuh. Jadi ya kita bahas aja untuk saat ini. Oke. Hari ini Sido turun lagi 5,71% dengan candle yang cukup solid dan volume yang sangat besar, breakout lagi ya volumenya. Dan ya, ketika ngomongin Sido saya lebih suka pakai time frame besar juga, di mana dia punya sebuah uptrend channel yang sudah dijebol di tahun 2022 kemarin. Nih, uptrend channelnya dia ya. Tuh. Bahkan udah toleransi pakai COVID Maret 2020. Kalau nggak COVID ya misalkan bisa gini atau gini atau gini, itu juga sudah dijebol semua. Paling relevan sepertinya kayak gini ya. Nih, paling banyak kenanya. Di sini dia kena, di sini dia kena, akhirnya di breakdown. Tuh. Sebenarnya Sido ini sudah kurang bagus ketika dia ada di sini. Nih ya. Terlepas dari apapun berita yang belum keluar, tapi sudah ada seller yang jualan gede dulu. Nih, kalau kita lihat di area ini bakal jadi area supply. Jadi kalau teman-teman punya average di atas 1000 Sido, saya yakin kejemputnya bakalan susah. Kenapa? Karena dia konsol distribusi di sana ini. Bahkan volumenya gede-gede jualan di sini nih. Nih. Tuh ya. Jadi ya tuh sih. Nah, di tanggal 1 April 2022 Sido ini kan yang jualan gede banget ya. Cuman terlihat belum impuls, dia masih ke samping, ngikut trend line dan akhirnya jebol pada tanggal 29 Juli. Ini juga sudah saya wanti waktu di sana ya. Karena by structure dia sudah ada lower high lower low. Tuh. Nih. Sampai sini dia cuma patah uptrend doang 29 Juli, tapi di 1 Agustus Sido ini sudah lower high lower low. High low, lower high, ketika dia breakdown jadinya lower low. Dan karena dia sudah patah uptrend dan juga sudah lower low, maka dari itu Sido sudah saham downtrend atau sudah reversal. Pergerakannya bakal mengikuti trend dulu dan ya ada potensi dia sedang retracement. Terakhir sempat konsol cukup lama di 700, cuman ya memang bentuknya belum enak dan akhirnya dia jebol juga. Hari ini turun 5,71%. Seperti itu. Nah, kalau saya pribadi ya dari Sido ini lebih baik saya rasa jangan ada, karena kalau dilihat sellernya masih kuat. Dari kemiringan atau slope juga volume dan price actionnya sellernya masih kuat, jadi lebih baik jangan ada dulu. Amannya ya cicil santai lah kalau udah kebelet pengen masuk Sido. Tapi kalau misalkan nyantai aja, ya tunggu dia bottom, tunggu dia konsol. Ini adalah beberapa support Fibonacci dari Sido, yang mana selanjutnya adalah di 585, lalu setelah itu 485 dan juga 400 rupiah. Seperti itu. Dan saya rasa ya area yang bagus untuk Sido itu di 400. Ini berdasarkan analisa ya.
bukan gara-gara saya nggak punya barang. Cuman kalau dilihat ini area cukup kuat, pertama 400 ini, kedua juga Fibonacci 0,618. Jadi cukup menarik kalau dia ada perlawanan di 400 rupiah seperti itu. Untuk sekarang saya rasa lebih baik wait and see dulu, terlepas dari dia saham anti badai, consumer goods, yang namanya naik pasti ada turun, yang namanya turun pasti ada naik, dan ya saya rasa Sido sedang dalam posisi retracement atau koreksinya. Jadi lebih baik jangan dilawan dulu. Kalau terlanjur nyangkut, sebenarnya kalau misalkan ditanya lah kalau saya nyangkut gimana mas, kembali lagi ke strategi awal ya. Kalau teman-teman mau investasi pasti kan ada alasan memilih Sido, bukan gara-gara ikut-ikutan, tapi kan pasti ada, wah Sido ini sektornya bagus, terus juga growth-nya bagus dan lain sebagainya. Itu kan pertimbangan-pertimbangan fundamental untuk investasi ya tetap stick dengan itu gitu. Entry-nya pakai analisa fundamental, exit-nya juga pakai analisa fundamental tuh. Dan jangan sampai dibalik, entry-nya trading tapi gara-gara nyangkut jadi investasi, atau pengennya investasi tapi cuan dikit langsung take profit jadi trading. Nah itu yang biasanya kurang bagus. Kalau mulus sih nggak masalah, kalau nggak mulus itu nanti bakal repot ketika tidak disiplin dengan plan itu. Nah kalau teman-teman misalkan strateginya di Sido ini buat investasi jangka panjang ya tetap bisa kembali ke plan itu aja. Yang penting punya toleransi, karena pasti ada entry plan, ada exit plan juga. Dan ya lebih baik jangan asal-asalan kalau sudah mau averaging down dari si Sido. Gunakan area-area kuat tadi dan amalnya tunggu sideways ke sampingnya dulu. Nah dilihat dalamnya, Sido hari ini terjadi masih distribusi ya, TA jelek, distribusi kuat. Jadi ya inilah adanya untuk Sido. Lebih baik wait and see dulu, lihat di area-area kuat ini seperti itu. Untuk Sido lanjut, coba kita cek yang hijau-hijau, kita cari yang menarik kalau ada. Ke Bumi kemarin udah kita bahas, Medco udah kita bahas juga. Kayaknya itu dulu aja, karena saya perlu cabut juga. Habis ini ada janjian. Itu dulu untuk konten hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.